Bonjour, vous allez bien? Ok. Hier, nous avons déjà étudié sur leçon 12 et maintenant nous allons discuter sur leçon 13. Seperti biasa, saya akan membacakan terlebih dahulu dialog yang tertera di bagian atas materi. Berikutnya, kalian coba untuk mempraktekkan dialog tersebut berdasarkan apa yang sudah saya bacakan. En exemple, bonjour monsieur, je voudrais en aller Paris-Marseille s'il vous plaît. Vous partez quand? Mardi prochain, le 15? Oui, c'est ça. Le matin ou l'après-midi? Le matin. Alors, il y a un train à 7h18, un autre à 8h46, à 9h22. Le train de 7h18, s'il vous plaît. Ah, je suis désolée, monsieur. Ce train est complet. Le train de 8h46, il est complet aussi? Non, il y a de la place. C'est parfait. En aller-simple ou en aller-retour? En aller-simple, en deuxième classe. Voilà, c'est combien? 90 €. Voilà, ini merupakan dialog yang simple, sesuai juga dengan judulnya En aller-simple. Nanti kalian tinggal perhatikan saja terjemahannya pada subtitle di bawahnya, subtitre di bawah. Lalu berikutnya dari dialog ini yang bisa disimpulkan adalah bagaimana seseorang memesan tiket keberangkatan melalui kereta. Sebelum memesan tiket keberangkatan, seseorang itu harus menentukan dulu jadwalnya, baik jam maupun harinya. Dan apakah kepergiannya itu kepergian yang menggunakan tarif pergi pulang atau hanya perginya saja. Nah ya, dari dialog di atas, setelah disimpulkan, yang akan dikaitkan dengan materi gramer adalah menentukan waktu dalam bahasa Prancis. Waktunya ini kita spesifikkan ke dalam penggunaan jam dalam bahasa Prancis. Di bawahnya sendiri sudah ada nama-nama hari, juga tanggal ya. Ini sepertinya contoh sobekan dari jadwal yang biasa ditulis di memo ya. Sudah ada lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dan dimanche. Sesuai juga sudah ada tanggalnya 14, 15, 16, 17, 18, 19, dan 20. Kemudian kita langsung saja perhatikan kotak gramer yang ada di bawahnya. Yang akan dipelajari selain bagaimana cara menggunakan jam atau menyebutkan jam dalam bahasa Prancis, juga ada kalimat tanya, kata tanya dengan kata quel dan quand. Quel dan quand ya. Ini kedua kata tanya ini biasa ditemukan ketika kita mempelajari penggunaan jam. Dan juga selain kata tanya quel dan quand, ada konjugasi verba lainnya, yaitu konjugasi verba parti, yang berarti berangkat dalam bahasa Indonesia. Yang pertama yang akan kita diskusikan yaitu adalah bagaimana cara menyebutkan jamnya terlebih dahulu dalam bahasa Prancis. Sebenarnya pada kotak gramer ini sudah tertulis cara menyebutkan jam dalam bahasa Prancis ya. Di sini sudah ada kalimatnya. Il est 5
Il est 8h05. Dan ada yang terakhir à 7h18. Il est 8h05 ini adalah artinya jam sudah menunjukkan pukul 8:05. Sedangkan yang di bawah ini adalah versi angkanya ya, tanpa dijabarkan ke dalam sebuah kalimat. À 7h18, jam 7:18. Tetapi karena pada kotak gramer ini tidak dijelaskan secara lengkap bagaimana menyebutkan jam, maka saya akan gunakan referensi lainnya yang bisa ditemukan pada materi atau buku ajar berjudul Version Original ya, VO. Kita singkat menjadi VO1. Saya perbesar terlebih dahulu. Di sana sudah ada exprimer l'heure ya, yang kita fokuskan cukup bagian ini saja. Exprimer l'heure, bagaimana cara mengungkapkan atau menyebutkan jam dalam bahasa Prancis. Pada dasarnya yang biasa digunakan itu dan yang biasa ditemukan ketika mempelajari jam dalam bahasa Prancis itu yang ada pada buku kalian, yaitu seperti ini, il est 8h05 atau à 7h18. Hanya tinggal menyebutkan angkanya saja dalam bahasa Prancis dan ditambahkan kata di sini ya. Misalkan kita ingin menyebutkan jam 5:50. 5-nya itu kita cari dulu apa bahasa Prancisnya, kemudian 50-nya juga apa bahasa Prancisnya. Sudah ketemu, tinggal ditambahkan setelah angka 5 tadi. Kita tuliskan saja di sini. 5:50. Maka yang harus kita tuliskan kalimatnya adalah menggunakan ile terlebih dahulu, seperti yang tertera pada contoh. Ile 5, karena 5 ini adalah 5. nya jangan lupa ditambahkan, dan harus perhatikan di sana ada huruf S. S ini menunjukkan jamak ya, seperti biasa. Ini menunjukkan jamak. Jadi ketika jam yang disuruh untuk disebutkan adalah jam 1, maka untuk tidak perlu ditambahkan huruf S, karena 1 ini masih berartikan tunggal. Il est 5, 50-nya adalah 5. Kita tuliskan saja di sini. Voilà, sudah selesai. Il est 5, 5. Ini sudah selesai ya. Ini adalah versi yang biasa kita temukan ketika mempelajari bahasa Prancis. Tetapi ketika kita menghubungkannya dengan kata tanya yang ada di sini, quel dan quand, bisa jadi seperti pada kalimat ini, le train part à quelle heure? Kereta berangkat jam berapa? Karena sudah ditanyakan, kereta berangkat jam berapa? Kalau dalam bahasa Indonesia sendiri pasti akan menggunakan kata formal, kalimat formal seperti kereta akan berangkat pada jam sekian. Karena ada kata pada, preposisi pada, maka ile-nya sudah tidak digunakan. Akan berubah menjadi a, seperti yang tertera pada contoh. À 7h18 ya, pada jam 7:18. À 7h18.
Nah, sudah selesai. Meskipun jika ingin menuliskannya dalam angka juga boleh, seperti yang ada pada contoh A7-18. Tetapi karena kita baru mempelajarinya, maka tuliskan saja terlebih dahulu kalimatnya supaya membantu kalian juga menghafal angka-angka dalam bahasa Prancis. Jadi untuk penggunaan ile ini akan dihubungkan dengan menunjukkan jam kepada orang lain. Jika ada orang lain yang menanyakan jam berapa sekarang, maka yang digunakan adalah ile, diawali dengan ile. Tetapi jika ada yang bertanya seperti jam berapa kereta berangkat, kereta akan berangkat pada jam sekian. Nah, jika sudah ada preposisi pada, maka harus menggunakan a. Sama halnya jika dihubungkan dengan pertanyaan Kel dan Kong ini ya. Kel ini kan menanyakan jam berapa sekarang, Quelle est-il? Atau bisa dibalik juga menjadi ile quelle, itu boleh. Ini berarti pada jam berapa sekarang? Tidak ada preposisi pada di sana, maka jawaban yang harus digunakan adalah ile. Terlebih dahulu disusul dengan jam dalam bahasa Prancis. Lalu kemudian Kong, ketika ada yang menanyakan Kong, vous partez Kong, kapan kamu berangkat? Misalkan jawabannya adalah saya berangkat Sabtu depan, samedi prochain, pada tanggal 15. Saya berangkat Sabtu depan tanggal 15. Nah, di sana yang digunakan untuk menunjukkan tanggal adalah le. Seperti biasa, kalau kalian masih ingat, ketika kita ingin menyebutkan nomor telepon, diawali juga dengan le. C'est le 0 81 080 081 081 sekian. Nah, itu diawali dengan artikel defini le. Jadi di sana kita sudah menemukan 3 cara menyebutkan waktu. Ile untuk menyebutkan jam, a, preposition a untuk menyebutkan jam yang diawali dengan preposisi pada, dan yang terakhir adalah cara menyebutkan tanggal, yaitu dengan menggunakan le. Kesemuanya ini sudah berkaitan dengan pertanyaan Kel dan Kong. Ya. Kong ini bebas ya. Ketika kita ingin mengaitkan dengan kalimat kamu mau makan kapan? Vous déjeunez quand? Nah, itu juga boleh ya. Jadi Kong ini tidak ada kaitan spesifiknya ya, bebas. Mau dihubungkan dengan kalimat apa saja yang ingin ditanyakan kapan dilaksanakannya. Lalu kel ini sebelumnya kita sudah hubungkan dengan kata benda, misalkan quelle robe que vous aimez, gaun mana yang kamu sukai. Nah, itu sudah kita pelajari. Nah, sekarang quelle-nya dihubungkan dengan waktu, dengan jam. Quelle heure est-il atau il est quelle heure atau à quelle heure, ya seperti itu. Lalu untuk penyebutan jam, selain yang ditemukan atau yang tertera pada kotak gramer ini, ada penyebutan jam lainnya yang terdapat pada metode berikut ini. Nah, di sana kalian akan menemukan angka yang berbeda yang biasa kita pelajari ketika mempelajari angka ya.
Di sini sudah ada yang bercetak tebal, ada seng, dis, itu masih sama ya. Yang berbeda adalah eka, demi, moang, moang lekah. Nah, itu semua termasuk ke dalam penggunaan jam yang seharusnya lebih simpel dibandingkan dengan penggunaan jam yang tadi sudah kita pelajari pada metode taksi ang. Pour votre information, untuk metode jam seperti ini disebut dengan metode jam atau metode pelajaran penyebutan jam secara formal. Biasanya yang kita pelajari itu kan informal ya. Nah, yang ini adalah formal. Yang lebih mudah ternyata yang formal. Sedangkan yang tertera pada materi ini yang informal, yang kalau dalam bahasa Indonesia ini yang biasa kita gunakan sehari-hari. Nah, inilah yang biasa juga digunakan oleh lokutor natif kesehariannya, karena seharusnya ini yang lebih mudah ya. Tetapi karena pada materi ini yang ditampilkan adalah yang formal, maka cukuplah kalian memahami terlebih dahulu bagian yang ini ya. Hanya tinggal dengan menyebutkan angkanya saja, lalu ditambahkan dengan format penyusunan bagaimana cara menyebutkan jam dalam bahasa Prancis. Tapi tidak apa-apa jika kita juga mengenal bagaimana cara menyebutkan jam pada materi yang ini ya. Di sana sudah ada sengkeh, itu jam 5 ya. Sesuai dengan petunjuknya sudah ada di sini. Ada tertera jamnya ya, sesuai dengan waktunya di sini. Lalu ada sengkeh seng. Ini adalah jam 5:05, masih sama dengan yang pola tadi ya, sengkeh seng, masih sama. Lalu ada sengkeh dis, jam 5:10. Kemudian yang berbeda adalah sengkeh ekah. Ekah ini artinya adalah lebih 15, lebih seperempat. Jadi jam 5:15. Kalau sudah ada kata lebih, maka yang digunakan adalah ekah. Ekah yang bercetak tebal ini ya. Sengkeh ekah. Misalkan jam 10:15, diese ekah. Mudah sebenarnya ya, karena kita tidak perlu menerjemahkan 15 ke dalam bahasa Prancis. Kita tinggal menuliskan saja ekah. Diese ekah. Lalu ada sengkeh weng. Ini masih sama seperti pola yang sebelumnya, yaitu jam 5:20 sesuai dengan yang tertera pada gambarnya. Sengkeh weng seng masih sama karena menyebutkan angka dalam bahasa Prancis. Lalu ada sengkeh demi. Nah, ini lagi yang berbeda dengan pola sebelumnya. Yang pertama ada ekah, lalu berikutnya ada demi. Kalau ekah ini adalah lebih 15, demi ini adalah lebih 30. Sesuai dengan gambarnya ya. Jarum panjangnya berada di angka 6. Sengkeh demi, jam 5:30 atau setengah 6 pagi. Kemudian berikutnya adalah sizeh moang weng seng. Nah, tadi kita sudah mempelajari jam dengan menyebutkan lebih ya, lebih 15, lebih 30, lebih 10, lebih sekian. Sekarang yang kita gunakan adalah kebalikannya, kurang. Kalau pada gambar bisa juga kita katakan ini adalah jam 5:30
ya. Atau dalam bahasa Prancis 5h35. Jam 5 lebih 35. 35-nya tinggal dipranciskan saja menjadi 35. Tetapi pada pola ini, ketika sudah mencapai angka 30, maka 30 ke atas kita kembalikan, kita balikan menjadi penggunaan angka jam yang sebaliknya ya. Karena tadi adalah 5.35, maka yang digunakan bukan 5h35, melainkan jam 6 kurang 25. Memang ini agak ribet ya, tetapi inilah metode atau pola informalnya, quotidiannya ya, sehari-harinya ini seperti ini dalam bahasa Prancis. Jadi ketika sudah mencapai angka 30 ke atas, maka tidak lagi menggunakan jam yang sama, tetapi konversinya, sebaliknya ya, inversinya. Tadi itu adalah 5.35, maka yang diterapkan adalah angka 6, jam 6 kurang 25. Misalkan sekarang adalah jam 6.35, maka yang disebutkan bukan 6.35, melainkan jam 7 kurang 25 menit. Jadi seperti itu. Karena ini yang ditunjukkan adalah 5.35, bahasa Indonesianya menjadi 6 kurang 25, bahasa Prancisnya adalah 6h25. Cukup menggunakan kata muang setelah kata 6h, lalu setelahnya ditranslatekan, terjemahkan angka 25-nya menjadi bahasa Prancis. Lalu berikutnya adalah 6h20, jam 6 kurang 20 atau 5.40 ya. Nah, kemudian ada 6h-le-quart. Kalau tadi kita sudah mengenal quart, demi untuk menunjukkan lebih 15 dan lebih 30. Sekarang adalah kurang 15. 6h-le-quart, jam 6 kurang 15 atau jam 5.45. Jadi yang perlu diingat, pertama tadi sudah ada quart, yang kedua demi, yang ketiga ada moins-le-quart. Berikutnya adalah 6h-10, jam 6 kurang 10 atau jam 5.50. Dan yang terakhir 6h-5, jam 5.55 atau 6 kurang 5. Nah, kalau kalian perhatikan di sini ada jam yang terpisah sendiri ya. Tidak ada angkanya dan juga tidak ada penggunaan apalagi quart, demi, moins-le-quart, itu tidak ada. Ini berpisah sendiri ya, terpisah sendiri. Di sana sudah tertera midi atau minuit. Jadi ketika angka jamnya sudah tepat pukul jam 12 siang atau jam 12 malam, yang digunakan bukan 12h atau 24h, jam 12 siang atau 24. Nah, bukan seperti itu ya. Itu bisa digunakan pada pola sebelumnya yang tertera pada metode taksi ang ya, yang ini. Atau metode formal. Formalnya itu boleh digunakan karena hanya tinggal menerjemahkan angka dalam bahasa Prancis dan ditambahkan Tetapi untuk pola informal, jam 12 itu akan berubah menjadi midi dan 24 itu akan berubah menjadi minuit. Jadi misalkan il est quelle heure maintenant? Il est midi atau il est minuit. Nah, seperti itu ya. Jadi penggunaan jam yang ini juga harus kalian
pahami untuk menjadi perbandingan atau penguasaan kosakata mengenai jam ya. Jadi tidak hanya kosakata formal saja yang kalian ketahui, tetapi juga kosakata informal harus kalian pahami. Sebenarnya lebih mudah informal ya. Kalian hanya tinggal menghafalkan eka, demi, muang lekah, midi, minui, tanpa harus mencari lebih terjemahan angka dalam bahasa Prancis, khususnya pada angka-angka 15, 20, 12, dan 24. Nah ya. Kemudian berikutnya adalah di sini sudah ada pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan waktu. Yang tadi sudah ada keleh etil, ile sekeh edemi, jam 5:30. Lalu akelah komong selekur, pada jam berapa kita mulai perkuliahan? Awiceh ekah, pada jam 8:15. Ya, kalau kita biasa mulai ini kan jam 7, itu mudah sekali ya, jam 7 aseteh sudah. Tidak ada tambahan yang ada di belakangnya. Tetapi kalau kita tanyakan akelah fini lekuh atau akelah termin lekuh, pada jam berapa perkuliahan selesai, kita selesai jam 8:50. Nah, itu coba ditranslatekan. 8:50 itu berapa? 8-nya adalah wit, kemudian wit ditambahkan menjadi witeh, 50-nya adalah sengkong. Witeh sengkong. Kita tuliskan di sini ya. 8:50 A witeh sengkong. Nah, ini untuk versi formalnya ya. Kalau yang informalnya maka akan menjadi seperti ini. Ingat, kalau sudah menunjukkan 30 ke atas, maka harus diubah jamnya, bukan lagi jam 8, melainkan gunakan jam berikutnya ya, satu angka berikutnya, yaitu jam 9 kurang 10. 9 adalah 9, lalu nya tambahkan a9 kurang 10. Kurang 10-nya apa tadi? Kurang adalah muang. Maka kita tambahkan muang, 10-nya adalah dis. Nah, ini ang formal ya, a9 muang dis. Mudah sekali ya, hanya tinggal disesuaikan saja. Nah, kemudian berikutnya sudah ada combien de fois, ini berapa kali dalam sehari. Misalkan combien de fois par jour, berapa kali dalam sehari. Kalau kita hubungkan dengan makan, combien de fois par jour déjeunes-tu? Nah, berapa kali dalam sehari kamu makan, atau combien de fois par jour manges-tu? Je mange 3 fois par jour. Nah, itu jawabannya ya. Atau kalau berapa kali dalam seminggu, ini par semaine. Berapa kali dalam satu bulan, par mois. Itu mudah ya. Lalu berikutnya adalah tu vas souvent à la piscine. Ini ada kata souvent. Souvent ini sering. Oui, non, itu bisa dikaitkan dengan ya atau tidak. Selebihnya ini hanya merupakan tambahan. Yang difokuskan adalah bagaimana cara exprimer l'heure. Bagaimana kalian mengungkapkan jam dalam bahasa Prancis. Nah, ini silahkan kalian screenshot ya, untuk menjadi pembelajaran di rumah, supaya tidak repot-repot membuka videonya. Saya akan perbesar. Ya. Vous pouvez
Vous pouvez faire le screenshot ya untuk bagian ini. Oke. Saya akan hitung sampai 3. 1, 2, 3. Voilà, ça suffit. Ça suffit. Kita lanjutkan lagi pada materi berikutnya, yaitu verba partir au présent. Seperti biasa, yang dikonjugasikan tetap dalam bentuk présent. Partir ini adalah pergi. Sudah ada lengkap di sana 6 sujet, je, tu, il, elle, nous, vous, il, elle, jamak. Jadi yang perlu kalian perhatikan pada pronom sujet ini adalah je dan nous ini dikategorikan sebagai première personne atau orang pertama. Tetapi beda ya, untuk je ini orang pertama tunggal dan nous adalah orang pertama jamak. Ya, di sini sudah tertera ya, ada 1, 2, dan 3. Lalu untuk sujet tu dan vous. Meskipun keduanya sama-sama deuxième personne atau orang kedua, ya pihak kedua. Tetapi untuk tu ini adalah orang kedua tunggal dan vous orang kedua jamak. Dan yang terakhir il, elle ini sama-sama merupakan pihak ketiga atau orang ketiga. Tapi sama seperti sujet yang di atas, je dan tu, il, elle ini masuk ke dalam sujet pihak ketiga tunggal ya, sedangkan yang berikutnya adalah jamak. Lalu untuk konjugasi verba partir, meskipun terdapat berbagai variasi konjugasi untuk infinitif ir, verba berakhiran ir ya seperti ini, tapi pada dasarnya cara mengkonjugasikannya adalah menjadi attendez. Oke, paragraf ya, kita tuliskan saja dulu di sini. Nah, tadi verba ini adalah partir. Lalu berikutnya yang biasa ditemukan ketika harus mengkonjugasikan verba berakhiran ir tanpa harus melihat kamus konjugasi. Yang pertama yang dilakukan adalah menghilangkan terlebih dahulu IR-nya ya. IR-nya ini kita hilangkan lalu diganti dengan akhiran-akhiran yang biasa ditemukan ketika mengkonjugasikan verba tersebut. Tetapi terdapat hukum spesialnya ya. Untuk sujet tunggal seperti pada sujet je dan tu, T-nya ini menjadi hilang, digantikan dengan huruf S, sesuai dengan yang tertera pada materi. Sedangkan dimulai dari sujet il, kita sudah bisa menggunakan pah-nya. Lalu pada sujet berikutnya, nous, vous, il, elle, jamak, pah ini akan tinggal ditambahkan ONS, lalu EZ, dan ENT. Seperti itu ya. Tetapi ini tidak berlaku untuk semua verba partir ya. Untuk semua verba berakhiran IR. Jadi ini tetap harus dicari atau konsultasi dengan kamus konjugasi ya. Jadi harus diingat adalah je pars, tu pars, il, elle part, nous partons, vous partez, dan il, elle part.
Ingat, yang ini jangan dibaca parten atau partong. ENT pada akhiran il jamak ini tidak dibaca, hanya tinggal dipantulkan saja menjadi paht, ya seperti itu. Kita ulangi lagi, je pars, tu pars, il part, nous partons, vous partez, il part. Seperti itu ya. Yang diingat adalah pertama, je tu ini akan menggunakan akhiran es setelah T-nya dihilangkan ya. Je pars, tu pars. Lalu pada sujet berikutnya pah-nya muncul kembali, verba dasarnya atau kata dasarnya ini PART-nya muncul kembali, dan pada sujet berikutnya hanya tinggal ditambahkan ONS, EZ, dan ENT. Lalu bagaimana penggunaannya dalam kalimat? Ini tinggal dihubungkan saja. Saya akan berangkat ke Paris. Je pars à Paris. Seperti itu ya, karena partir ini adalah berangkat. Voilà, c'est tout la discussion aujourd'hui. On va rencontrer à la semaine prochaine. Dan silahkan kerjakan tugas yang biasa akan selalu saya berikan setelah penjelasan. Merci beaucoup, à la semaine prochaine.